Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, sehingga dia diterjemahkan dengan pelaku. Sehingga alimun artinya yang maha mengetahui. Coba saya rasa artinya kita paham ya. Tapi kita rinci dulu coba. Tadi yang di langit. Sekarang yang di bumi. Kita bagian dari di bumi ini kan? Di bumi ada ini manusia. Kita sudah masuk ini. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Sudah termasuk kita enggak? Sudah termasuk kita. Kemudian wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ini dikeluarkan lagi dari sini ini. Ini perbuatan yang kalian rahasiakan, yang kalian tampakkan, diketahui oleh Allah. Bahkan lebih dalam lagi, ini yang ada di sini. Ini tanda begini, hati biasanya kan? Yang ada di hati, yang belum berupa perbuatan, Allah maha. Jadi dari yang tadi, langit dan bumi, kalian sembunyikan, kalian tampakkan, yang ada di dalam hati kalian. Masih agak tinggi sedikit. Faham nggak cara menuturkannya? Dari yang luas, masuk yang kecil, masuk yang lebih kecil. Hati kan bagian dari manusia. Cara menyampaikannya. Wajar kalau kata Ibnu Qayyim, iza sa'at lughatuna hasannaha bil Quran. Kalau bahasa kami, bertutur kata kami kurang bagus, maka dibagusin oleh Quran. Orang kalau berbicara sudah ngerunut begini, dari yang umum sampai yang khusus, wow, ini udah keren, intelek ini orang. Kok bisa, emang pendidikannya apa? Enggak, saya cuma tamat SMA. Enggak mungkin. Bahan bacaannya apa? Nih, bahan bacaannya Al-Quran. Sudah bisa dibedakan ya'lamu dengan alimun? Ya'lamu kata kerja, artinya mengetahui. Alimun itu disamakan dengan kata benda yang menunjuk kepada pelaku. Oke, kalau kita buat bahasa Indonesianya, kata benda yang menunjuk kepada pelaku, artinya yang mengetahui. Pekerjaannya tadi mengetahui, maka orangnya disebut yang mengetahui. Alimun. Wallahu alimum bidzatis sudur. Wallahu alimum bidzatis sudur. Ya. Ada dua cara baca. Bidzatis. Masuk shot kan? Ini ti langsung ke shot. Bukan tis. Kalau tis berarti sin. Sama dengan Al-Fatihah. Ihdinas. Ya kan? Bukan ihdinas. Salah. Ihdinas. Maka berarti ini wallahu alimum bidzatis sudur. Ya.
Wallahu alimum bizatis sudur. Lagi. Bizatis sudur. Wallahu alimum bizatis sudur. Lagi. Nah, ini maksudnya ke tahsin kan? Masuk lagi ke tahsin. Iya, zati itu nanti ada za, zi, zu, zawa. Itu yang kita temukan. Za, zi, zu, zawa. Zati. Itu artinya sama mempunyai. Ya. Zawil qurba. Ya. Itu. Ya, Pak. Idhofah, Pak. Iya. Asalnya zatu kan? Iya. Oke. Hafal 3 potong berarti? Ayat 4 3 potong. Sama dengan tadi, ibu tutup Quran, jangan baca dulu, bahasa Indonesia dulu. Dia mengetahui segala yang di langit dan di bumi, dan dia mengetahui apa saja yang kalian rahasiakan dan apa saja yang kalian tampakkan. Dan Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di dalam hati. Apa saja yang ada di dalam hati. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimum bizatis sudur. Mun bertemu dengan ba, iklab. Mun bertemu dengan ba, iklab. Alimun ini biasanya tambah mim kecil. Alimum bizatis sudur. Yuk, wallah. Kembali tidak saya lihat Quran dari awal. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Yuk, 1 2 3. Kalau saya tunjuk ke atas apa tadi? Samawat, samawat. Ke bawah? At. Kalau ini? Tusir, tusirun. Kalau ini? Tu'linun, tu'linun. Oke. Saya ulang. Samawat, ardi, tusirun, tu'linun. Siap. Kita latihan dulu 4 ini. Siap? Saya ulang sekali lagi. Samawat, ardi, tusirun,
tu'linun. Siap? Masih mikir, masih mikir. Oke. Iya kan? Siap? Tu'linun, keren, tu'linun. Puyeng-puyeng dah. Iya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Tapi ibu akan kaget kalau ibu pakai pola ini nanti ke cucu. Ya. Kalau ibu pakai pola ini ke cucu, ibu akan kaget. Kok kalah eyang ya gitu. Gitu. Ya. Kok nenek kalah ya? Karena anak-anak lebih cepat, kita lama. Samawat. Tusirun, masih butuh waktu. Ya, itu tandanya ini kita sudah semakin lambat. Untung dilatih. Itu dia pesannya. Kalau tidak dilatih, semakin hari semakin lambat ini nih. Lama kelamaan tell me. Apa jadinya? Telat mikir. Orang yang nyampe ke perapatan, kita baru di komplek. Oh. Jadi baca Quran itu man qara al-Quran lam yuraddu ila arzalil umur. Man qara al-Quran lam yuraddu ila arzalil umur. Siapa yang membaca Quran tidak akan dikembalikan kepada usia pikun. Saya ulang supaya kita bawa pulang, sampaikan ke teman-teman yang lain. Bagaimana caranya supaya nggak pikun baca Quran? Ini kata Nabi 14 abad yang lalu. Ya. Sekarang disebutin siapa yang tidak mau pikun, isi TTS. Isi TTS. Benar juga. Tapi kalau ini kan mengasah ini dapat, pahala dapat. Nenek-nenek pakai bahasa TTS, bahasa sekarang, anaon ieu mah. Iya mah. Nah bolak-balik mukul begini tambah pendarahan di sini nanti lama-kelamaan. Ya. Alhamdulillah. Man qara al-Quran lam yuraddu ila arzalil umur. Siapa yang membaca Quran tidak akan dikembalikan kepada umur yang lemah. Maksudnya adalah pikun. Lanjut. Saya sengaja agak lama-lama karena kita sudah lebih target. Ya, sengaja agak saya banyak jelasin karena kita sudah lebih target gitu. Ya. Lanjut ayat kelima. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu.
Sebelum ditanya, saya jelasin dulu supaya nggak ditanya. Ya, sebelum ditanya saya jelasin dulu supaya jangan ditanya. Pak Ustadz, itu kan min kan huruf jar. Min kan huruf jar. Ini kan min. Harusnya di sini kan min qabli. Tapi nyatanya min qablu kan? Nah, gitu. Nah, ini pengecualian. Jawabannya saya nggak tahu. Paling enak sebenarnya, karena semua pertanyaan pasti ada jawabannya. Paling jawabannya nggak tahu. Yo, kita terjemahkan. Alam. Satu-satu. Apakah? Apakah? Lam. Tidak. Alam. Apakah tidak? Apakah? Lam. Tidak. Alam. Apakah tidak? Tidakkah? Bukankah? Oh, itu perkembangannya. Apa saja yang ibu ingat tentang alam ini? Alam tarokai, alam nashroh. Lam saja, lam yalid, lam yakunil, lam. Apakah? Lam, tidak. Alam, apakah tidak? Tidakkah? Bukankah? Ya'tikum. Ya'tikum. Datang. Ya'ti, datang. Kum, kepada kalian. Sehingga bisa diterjemahkan, tidakkah? Alam ya'tikum, tidakkah datang kepada kalian? Apa yang datang? Ini dia nih. Ini subjeknya, ini ke sini. Iya-nya. Panjang kan itu? Alla naba'ul ladzina kafaru. Naba. Ingat surat 78? An-naba. An-naba, berita besar atau berita. Amma yatasaalun. An-naba. Naba, berita. Naba'ul ladzina kafaru, berita orang-orang kafir. Jadi kalau disambungkan, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru, tidakkah berita orang-orang kafir datang kepada kalian? Atau boleh juga, apakah berita orang-orang kafir tidak datang kepada kalian? Sekarang kita bahas dulu memahaminya seperti apa ini. Kalau ada kata alam, ya, bagaimana kita memahami? Artinya kita sudah tahu. Alam, apakah tidak, tidakkah, bukankah? Sekarang begini, kenyataannya begini. Misalnya, ini kemarin semua hadir. Kemarin sebelum pulang, saya sudah sampaikan pengumuman bahwa untuk kajian hari ini saya sampaikan kemarin, besok, saya bilang maksudnya hari ini, dress code-nya pakai baju merah, jilbab merah. Misalnya, tiba-tiba ibu pakai baju hitam jilbabnya. Kan salah satu saya negur kan, emang belum dengar kemarin pemberitahuan, betul nggak? Ngerti nggak maksud saya contohnya?
Jadi kalau ada alam-alam ini seperti itu kita memahami. Ya. Nah, kemarin saya sudah umumin yang pakai baju merah, jilbab merah. Alhamdulillah cuma 2 hari ini, Bu Adik sama Bu Yuni. Saya nggak tahu, tumben-tumben hari ini saya baru nutup laptop, belum nutup laptop lagi Zoom, bunyi handphone. Pak Jasdi, ngajar nggak di Assalam? Hah? Baru setengah 10. Kan ngajarnya jam 10, Bu. Kerajinan di hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok jam 8 datang ya. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Hari Senin baju merah lagi hari Senin. Ya. Gitu. Contoh tadi bisa dipahami? Kan bahasa ini. Bukankah kemarin sudah diumumin? Betul nggak? Bukankah kemarin sudah diumumin? Jadi artinya sebelumnya sudah diberitahu. Tapi mengapa kok kayaknya pemberitahuan itu tidak dihiraukan? Itu dia kalimatnya. Alam naba'ul alam ya'tikum. Faham? Nah, ini cara memahami itu yang tidak banyak orang tahu. Kalau artinya sih orang tahu. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Ini keterangan. Ya, dari sebelumnya. Min qabl, dari sebelumnya. Kata barunya apa di sini? Naba. Naba, berita besar atau berita. Ya'ti, datang. Ya'ti, datang. Bagi yang baru, garis bawahi 2 itu saja. Pertama, ya'ti, datang. Naba, berita. Kalau seperti allazina kafaru, nggak usah, ntar juga diketemu lagi di ayat lain. Gimana, Bu? Oh, kalian sama dengan di ayat 4 tadi. Kalian rahasiakan dan kalian tampakkan. Siapa yang kalian rahasia dan kalian tampakkan ini? Bima ta'maluna basir. Balik lagi ayat kedua. Ini, oke, bagus pertanyaannya. Coba kita, caranya ibu tutup Quran. Ini kita coba bongkar nih yang sudah kita baca tadi. Ayat pertama, semua yang di langit dan di bumi bertasbih. Kedua, Allah menciptakan kalian kan? Allah menciptakan manusia. Manusia terbagi 2 kan? Kafir, mukmin. Kemudian di ayat selanjutnya ada kalian. Muncul kata kalian. Ma tusirrun, apa yang kalian rahasiakan. Ma tu'linun, apa yang kalian tampakkan. Nah, pertanyaannya, kaliannya itu menuju kemana? Ke sini atau ke sini? Atau kedua-duanya? Bisa kedua-duanya. Ya. Kalau di sini kayaknya lebih tepatnya ke sini. Saya ulang. Kalau di ayat ini kaliannya itu lebih ke sini. Karena saya contohkan tadi. Ya. Sudah diberitahu, ternyata besoknya nggak berbekas pemberitahuan itu. Namanya ingkar kan? Maka kalian yang ingkar, apakah belum sampai kepada kalian berita tentang orang-orang kafir? Orang kafir yang mana maksudnya? Sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW. Keren. Alam ya'tikum, tidakkah
datang kepada kalian. Bukankah datang kepada kalian? Kalian di sini orang-orang yang ingkar tadi, orang yang merahasiakan. Naba'ul ladzina kafaru min qabl. Berita orang-orang kafir dari sebelumnya. Untuk yang baru, ingat saja. Yakti, apa yakti artinya? Datang. Naba, berita. Naba, berita. Udah masuk dua dulu. Masuk dua dulu. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Ya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Lagi. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. 1, 2, 3. Keren. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Ya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. 1, 2, 3. Hafal? Gampang, kata-katanya tidak sulit ya. Sehingga kalau kata-katanya sudah akrab itu insya Allah akan mudah untuk dihafal. Jadi kalau demikian, rumus menghafal Quran itu apa? Rumus hafal. Akrabkan dengan lisan. Itu. Mengakrabkan dengan lisan berarti baca aja berkali-kali. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Terus 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jangan kadang-kadang begini, baru sekali baca. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Bacanya aja masih diseret-seret. Langsung tutup Quran. Alam. Susah amat sih. Iyalah orang belum akrab. Bacanya aja ibarat orang jalan masih begini nih, segini. Iya kan? Masih diseret. Harus berlari dulu jalannya baru bisa hafal. Terus ulang. Kalaupun kita bicara pahitnya,
Kalaupun ibu sudah ulang sampai 20 kali, ternyata belum juga hafal. Ibu bayangkan, satu huruf 20 kali. Kalau segini berapa hurufnya coba? Dikali 20, itu berapa besar pahalanya? Satu huruf 10 kebaikan. Toh nggak ada ruginya kan? Kita baca sampai sekian kali, kalaupun misalnya nggak hafal, toh pahalanya banyak. Itu dia kata kuncinya. Pahalanya banyak. Jadi nggak ada ruginya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan, tapi jarang di antara kita yang sabar. Ini baca 40 satu ayat baca 40 kali. Insya Allah hafal sendiri. Ya, itu. Cuman kelemahan kita ora sabar. Pengennya sekali baca langsung hafal. Lupa kalau usia sudah di atas 60. Itu aja kesimpulannya. Boleh kalau dulu usia belasan, usia 20, boleh sekali baca langsung hafal, oke. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Ya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. 1, 2, 3. Hafal ya. Oke, perhatikan. Fadzaku maka zaku mereka telah merasakan. Mereka telah merasakan. Siapa merekanya? Orang-orang kafir. Keren, orang-orang kafir. Maka zaku mereka telah merasakan wabala akibat amrihim perbuatan mereka, urusan mereka. Fazaku maka mereka telah merasakan wabala akibat amrihim perbuatan mereka. Walahum dan bagi mereka azabun alim, azab yang pedih. Nah ini saya sebutkan, ini alim, bedakan dengan alim. Ini alif. Bedanya cuma alif sama ain kan? Alim, maha mengetahui.
Alim, pedih. Jadi salah baca ain ke alif, alif ke ain, berubah arti. Maha mengetahui menjadi pedih. Atau sebaliknya, bi walahum azabun alim. Azab yang maha mengetahui. Nggak nyambung. Nah, ini untuk cambuk supaya kita pelan-pelan perbaiki makhrajal hurufnya. Ya, untuk menjadi cambuk diri supaya jangan sampai salah. Perbaiki bunyi huruf bacaannya. Ketukar bunyi A dengan A saja bedanya jauh banget. Alim, alim. Ya, alim, maha mengetahui. Alim, pedih. Fadzaku, maka mereka telah merasakan. Apa yang dirasakan? Wabala amrihim. Saya ulang. Fadzaku, maka mereka telah merasakan. Apa yang mereka rasakan? Wabala amrihim. Akibat perbuatan mereka. Bukan. Ya, Pak. Iya. Nah, bagus. Ini azabnya itu ada dua, azab dunia, ada azab akhir. Bisa juga diartikan mereka telah ditetapkan, gitu kan? Ini si A sudah ditetapkan di penjara, cuman kebetulan belum dimasukin, kan? Dia sudah ditetapkan, diputus, divonis penjara, tapi belum masuk, sama. Ya, bisa juga pengertian azabun alim di sini azab dunia. Keren, asal kita kritisi ketemu. Ya. Nah, Quran mengajak kita tadi biar kebuka ini semua. Fadzaku, maka mereka telah merasakan wabala amrihim, akibat perbuatan mereka. Walahum, dan bagi mereka azabun alim, azab yang pedih. Nah, berita ini tadi disampaikan kepada orang kafir di zaman Nabi Muhammad. Tujuannya berita ini disampaikan supaya mereka jangan bernasib sama. Bisa dipahami? Itu. Tujuannya supaya orang kafir yang di Mekah ketika itu jangan bernasib sama dengan orang kafir sebelumnya. Kalau orang kafir sebelumnya sudah tadi, fazaku wabala amrihim walahum azabun alim. Bagaimana musibah ini, azab ini jangan tertular kepada yang akan datang, dikabarin kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kalau begini nanti jadi begini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat alam ya'tikum. Kalau tidak mengindahkan berita itu berarti mereka sudah siap dengan konsekuensi yang sama yang diterima oleh orang kafir sebelumnya. Nauzubillahi min dzalik. Fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Bun a izhar, tanwin bertemu alif, izhar, dibaca jelas. Fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Yuk. Fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Lagi. Fadzaqu wabala amrihim walahum azabun
alim. Ini hanya butuh banyak diulang. Artinya tadi kita sudah dapat. Tinggal diulang saja. Ulang terus berkali-kali. Akrabkan dulu di sini. Kalau di sini sudah akrab, nanti akrab di sini. Akrab di sini. Kalau sini dan sini sudah akrab, akan akrab di sini. Faham? Nah kan kita untuk masukin ke sini nih. Sini, sini. Maka baca menghafal, untuk menghafal itu jangan dalam hati. Baca menghafal jangan dalam hati. Ya? Ini gitu. Nggak bisa. Baca Quran, menghafal Quran itu bacanya disuarakan, minimal kedengaran suara kita. Jadi kita keluarkan, masuk lagi, keluarkan, masuk lagi di sini. Ya, fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Fadzaqu 1, 2, 3. Belum full, masih berserakan. Ya. Fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Ulang. Azabun alim. Alim. A-nya dibuka saja. Azabun alim. Fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Fadzaqu 1, 2, 3. Ayat keberapa nih? Ayat kelima. Ayat kelima tadi awalnya alam ya'tikum. Alam ya'tikum. Yuk, ayat kelima. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Alam ya'tikum 1, 2, 3. Kalau ibu lagi nyetir, tadi lari speednya 60. Tiba-tiba jut, itu karburator itu. Ya, itu karburator itu. Ya, gitu. Jut. Tadi bagus sampai alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Di situ itu speednya 60 itu. Begitu fazaku, cet. Ya. Fazaku wabala amrihim walau azabun alim.
Sekali lagi, alam ya'tikum. 1, 2, 3. Pak Artono fazakunya kenceng, habis itu diam. Fazaku. Lumayan. Ya, alhamdulillah. Saya baca cepat. Ibu boleh simak sambil mengulang hafalan. Saya baca agak cepat. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Hafal? Alhamdulillah rabbil alamin. 5 ayat ya. 5 ayat, 2 kali pertemuan 5 ayat. Kita sudah punya bonus 1. Sudah ada tabungan 1, Nanti hari Senin ingatkan saya, sebelum kita mulai kita murojaah dulu 5 ayat ini. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran baru, 5 ayat ini kita murojaah dulu bareng-bareng. Enggak sendiri-sendiri, sama-sama bareng-bareng. Tujuannya, kalau saya bilang masing-masing dites, waduh. Jangan-jangan whiteboard pun nggak ada lagi besok Senin. Jangan-jangan whiteboard pun nggak ada nanti Seninnya. Ya, gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.